Juga akan perbarui informasi terkait upaya pencarian korban banjir. Saudara bersama Ibnu Haris Al-Husain, Kepala Kantor Basarnas Banda Aceh yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat siang Pak Ibnu. Pak Ibnu. Pak Ibnu bisa dengar suara saya? Iya, bisa Mbak Lintang. Ya, Pak Ibnu, saya ingin tanyakan untuk data terkini, Pak. Untuk hari ini, berapa korban hilang, Pak? Ya, jadi sampai dengan hari ini ya, tanggal 8 Desember tahun 2025, sampai dengan saat ini korban hilang berdasarkan data dari posko utama yaitu sekitar 99 orang yang masih dalam pencarian kita, begitu. Oke, 99 orang hilang di sekitar Banda Aceh, begitu ya, Pak? Ya, betul. Jadi mulai dari Aceh Tamiang, yang paling banyak ya Aceh Tamiang 22 orang, kemudian juga di Aceh Utara masih 13, kemudian di Aceh Tengah masih 22, kemudian Benam Riah masih 28. Sisanya itu tersebar di berbagai daerah. Yang utama-utama ini masih ada 4 daerah yang mungkin masih banyak korban hilang. Oke, paling banyak di Aceh Tamiang. Lalu bagaimana proses evakuasinya, Pak, di sana? Apakah ini ada percepatan begitu mengingat ini sudah berjalan 2 pekan, Pak? Ini warga sudah mengeluhkan ada aroma-aroma yang mungkin diduga berasal dari jenazah-jenazah begitu, Pak, yang ada di sana yang belum sempat terevakuasi. Ya, jadi kita melakukan percepatan-percepatan ya. Jadi kita juga dibantu oleh pemerintah daerah, juga pemerintah pusat dan juga bersama-sama instansi lain kita melakukan percepatan-percepatan dan juga arahan dari Sekda Aceh itu melakukan percepatan. Jadi kita sudah melakukan patroli-patroli, kemudian juga sekalian pembersihan-pembersihan oleh instansi lainnya, itu kita juga melakukan pencarian. Jadi kita sudah berusaha maksimal untuk kemudian kita juga ngecek informasi-informasi yang dikatakan bahwa tercium bau aroma yang tidak sedap dan lain-lain, itu kita sudah melakukan pencarian dan kemudian juga melakukan pengecekan apakah benar ada korban jiwa di daerah tersebut, begitu Pak Lintang. Pak Ibnu, targetnya hari ini apa saja, Pak, yang akan dilakukan oleh kantor SAR begitu, dan wilayah mana saja yang menjadi fokus utama untuk pencarian dan mungkin pembersihan jalan? Jadi untuk target kita pada hari ini yang pertama itu daerah Biren ya. Di daerah Biren itu masih ada korban yang perlu kita cari, khususnya daerah Pesangan dan Pedada, dan juga kita menyusuri sungai-sungai untuk melakukan patroli juga pencarian terhadap korban belum masih ada. Kemudian juga kita melakukan patroli juga di daerah Aceh Utara, yang bagian pemantauan, dan juga menggunakan drone dan juga sekaligus juga mendrop logistik ya untuk masyarakat. Jadi kemudian yang ketiga adalah di daerah Aceh Tamiang, ya, Aceh Tamiang yang mungkin masih menjadi fokus kita karena masih ada disampaikan oleh masyarakat adanya tercium bau aroma yang mungkin kurang sedap, yang mungkin diperkirakan dari adanya korban di daerah tersebut. Jadi kita melakukan patroli, kemudian juga melakukan patroli juga di sungai di Tamiang, begitu. Untuk 2 pekan ini, Pak, ini hari kesekian begitu, tanggal 8 Desember, kendalanya apa yang kira-kira dihadapi oleh tim, Pak? Ya, jadi untuk kendala yang pertama adalah mungkin pertama keterbatasan dari personil ya, walaupun kita sudah banyak personil tapi dihadapkan dengan luasnya daerah yang terdampak yang mungkin kita masih kekurangan. Kemudian juga material yang terbawa oleh banjir, material banjir, kemudian juga material oleh longsor. Ini sebenarnya sebagai salah satu mungkin ya faktor-faktor yang mungkin agak menghambat kita dalam untuk pencarian. Kemudian juga luasnya area pencarian, terutama di daerah-daerah seperti Benam Riah, Aceh Tengah yang terkena longsor, kemudian juga akses yang belum bisa melalui akses darat, kita perlu akses udara. Nah, ini akan menjadi sebagai tantangan lah untuk kita untuk melakukan proses pencarian, pertolongan maupun evakuasi. Begitu Mbak Lintang. Baik, personel dan luas area ini yang menjadi kendala, namun kami harapkan tim tetap semangat ya Pak dan terus lakukan percepatan karena korban kita di sana banyak yang membutuhkan pertolongan segera. Terima kasih Kepala Kantor SAR Aceh Bapak Ibnu Haris berbincang dengan kami.